Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Borukaro KSCC. Hari ini hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024, hari biasa pekan ke-16. Bacaan Injil yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai ayat 30. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Namun pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Jadi dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Namun ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita hari ini adalah sabar dan bijaksana menghadapi persoalan dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, dalam bacaan yang baru kita dengar, Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu seperti orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, nampaklah juga lalang itu. Inilah yang menjadi permasalahan. Kalau lalang dicabut supaya gandum bisa tumbuh baik, bisa jadi gandum juga ikut tercabut. Karena lalang dan gandum sangat mirip. Maka ditampilkan dua tokoh yang memiliki sikap yang timbal balik berhadapan dengan persoalan ini. Pertama, hamba. Yang kedua adalah Tuan. Menghadapi situasi yang terjadi, hamba meminta kepada tuannya, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Hamba ketika melihat ada masalah, lalang tumbuh di antara gandum, mau cepat-cepat menyelesaikannya tanpa memikirkan apa akibatnya jika lalang itu dicabut. Tapi Tuhan itu dengan bijaksana berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu juga ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Saudara-saudari, melihat sikap kedua tokoh ini, mari kita sejenak melihat diri kita. Kita ini cenderung ke sikap tokoh yang mana ketika menghadapi persoalan atau masalah dalam kehidupan kita. Seperti tokoh hamba, ketika ada persoalan mau cepat-cepat menyelesaikannya tanpa mempertimbangkan dengan matang sebab dan akibatnya. Bisa jadi hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Suami atau istri agak lama pulang, langsung dihakimi tanpa sedikit bersabar dan bertanya mengapa lama pulang. Anak-anak sibuk dengan HP, langsung dikatakan main HP terus tanpa ditanya apakah dia sedang bermain saja atau sedang mencari tugasnya. Jika hal demikian terjadi, bukan menyelesaikan masalah, tapi justru akan menambah masalah. Atau tokoh Tuan,
menghadapi persoalan tidak tergesa-gesa menyelesaikannya, tapi dengan sabar dan bijaksana melihat dengan baik persoalan yang ada dan berpikir dengan bijaksana bagaimana mencari jalan keluar menyelesaikan persoalan itu, supaya jangan ada yang tersakiti yang akhirnya menyesal. Tidak semua harus terjadi seperti yang kita inginkan dan yang kita kehendaki. Saudara-saudari yang terkasih, terkadang dalam menyelesaikan suatu persoalan atau masalah dalam kehidupan kita, kita juga dituntut bersikap seperti Tuhan tadi, sabar, agar persoalan yang kita hadapi dapat kita selesaikan dengan baik. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar dari sikap Tuhan ketika berhadapan dengan masalah atau persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, di tempat kerja kita, yakni bersikap sabar dan senantiasa bijaksana. Kesabaran kita dalam menghadapi persoalan dalam kehidupan akan membuahkan hasil yang lebih baik. Kita percaya dengan kesabaran kita, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan